bosku. Apa kabar semuanya? Semoga bosku semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Kembali lagi di channel yang tidak enak didengar ini. Buat yang belum subscribe, tolong dipencet dulu tombol subscribe-nya. Kalau sudah, Mimin ucapkan terima kasih. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, kita mulai alur fantasinya. Seorang wanita muda mengenakan blus putih dan celana hijau, duduk bersila di atas pohon besar, gitarnya diletakkan dengan lembut di atas lututnya. Tangannya yang seperti salju terulur, sebelum dengan lembut mendarat di senar gitar. Jreng, senar gitar digenjreng, dan ruang di sekitar Ying Huan tampaknya terdistorsi. Pada saat ini, matanya yang jernih terfokus pada gitar di depannya, dan dia tampaknya telah memasuki kondisi yang sangat terfokus. Riak yang sangat mengejutkan menyebar dari sitar di depannya. Lindong juga sedikit terkejut ketika dia menatap Ying Huan, yang memancarkan riak mengejutkan dari dalam tubuhnya. Segera, matanya menatap ke gitarnya. Matanya segera menyusut. Ternyata, itu harta karun jiwa ya, gumam Lindong. Berdasarkan fluktuasi yang dilepaskan gitar itu, gitar di tangan Ying Huan seharusnya menjadi harta jiwa yang sangat kuat. Selain itu, fluktuasi itu bahkan lebih kuat daripada segel roaring naga hitam milik Lindong. Kemungkinannya, itu bisa dianggap berada di tingkat atas di antara treasures jiwa surgawi. Kemungkinan gadis ini memiliki latar belakang yang cukup signifikan, pikir Lindong. Pikiran ini melintas di kepala Lindong. Harta karun jiwa surgawi yang bermutu tinggi bukanlah objek biasa. Jika itu dijual di rumah lelang, itu akan bernilai puluhan juta pil nirvana. Selain itu, kebanyakan murid biasa tidak dapat membayar jumlah yang begitu besar. Lindong tidak menyadari latar belakang Ying Huan ini. Yang dia tahu adalah, bahwa kakak perempuannya adalah kakak perempuan senior di Sky Hall, dan dia adalah anggota generasi muda yang paling menonjol. Dari kelihatannya sekarang, latar belakang dua saudara perempuan ini di Daosek jelas bukan yang sederhana. Tiba-tiba, dua Jiang Kun dan Yuan Ling bergegas keluar, di saat pikiran ini bertahan di kepala Lindong. Kekuatan penuh Yuan Power meletus, dan langsung menutupi Fire Crystal Ape King. Kamu ingin menyerang, kamu mencari mati, teriak Raja Kera Iblis Api Kristal. Niat membunuh yang ganas melintas di mata merah Raja Kristal Kera Api, ketika dia melihat adegan ini. Namun, dia tidak menunjukkan tanda-tanda untuk mundur saat menghadapi serangan gabungan duet dari Jiang Kun. Sebagai gantinya, dia mengambil langkah maju sebelum aura jahat yang mengerikan melonjak. Tangannya yang besar, yang ditutupi oleh kristal merah api, membanting keras ke arah duet Jiang Kun, sambil disertai oleh angin kencang. Tiba-tiba, dua angin telapak tangan liar dan keras dengan cara yang luar biasa, yang keluar dari mereka bertiga langsung bentrok di udara dengan cara yang gila-gilaan. Suara keras segera muncul. Setelah itu, badai energi yang mengejutkan langsung menyapu. Angin itu langsung memaksa duet Jiang Kun mundur beberapa langkah. Sebaliknya, Raja Kera Api Kristal itu hanya mundur 2 langkah, sebelum bisa menstabilkan tubuhnya. Kemampuan bertarung yang kuat dari binatang iblis, kini telah sepenuhnya terungkap pada saat ini. Kamu benar-benar berani datang dan mengacaukan raja ini dengan kemampuan yang sangat kecil. Kamu benar-benar tidak tahu batas kemampuan kamu, ucap Raja Kera Iblis Api Kristal. Raja Kera Iblis Api Kristal berkata dengan keras setelah memaksa kembali duet Jiang Kun dengan satu serangan, nadanya dipenuhi dengan penghinaan dan ejekan. Namun, setelah suaranya yang keras baru saja terdengar, suara gitar yang merdu tiba-tiba muncul. Setelah itu, banyak gelombang sonik hijau jade menyebar dengan cepat, dan dengan cepat menelan Fire Crystal Ape King. Omong kosong macam apa ini? Ucap Raja Kera Iblis Api Kristal. Mata merah dari Fire Crystal Ape King melintas. Pukulannya langsung menabrak gelombang sonik hijau jade yang menyebar terpisah. Setelah itu, dia mendengar suara retakan sebelum gelombang sonik langsung dihancurkan olehnya. Bagaimana mungkin? Ucap Raja Kera Iblis Api Kristal membuka bibirnya, dan berkata dengan keras setelah dia melihat, bahwa gelombang soniknya bahkan tidak mampu menahan satu serangan. Namun, ucapan dinginnya yang belum sepenuhnya terbentuk, ketika dia tiba-tiba menjadi kaku. Ini karena dia menemukan, bahwa gelombang sonik yang hancur tidak menghilang.
Sebaliknya, mereka menempel di tubuhnya seperti belatung di dalam daging. Akhirnya, mereka dengan cepat menembus tubuhnya. Setelah cahaya hijau giok ini menembus tubuhnya, mata Fire Crystal Ape King segera berubah secara drastis. Ini karena dia merasakan bahwa tubuhnya mengeluarkan sensasi sedikit mati rasa dimanapun cahaya hijau giok berlalu. Bahkan energinya yang melonjak, sekarang menjadi sedikit lamban. "Gadis kecil bau kencur, kamu ingin cari mati?" teriak Raja Kera Iblis Api Kristal. Pada saat ini, Raja Kera Api Kristal akhirnya menyadari betapa kuatnya gelombang sonik ini. Dia langsung meraung marah. Mata merahnya memandang ke arah wanita muda yang mengenakan blus putih dan celana hijau itu, sebelum kakinya yang besar menginjak tanah. Segera, dia berubah menjadi sosok merah berapi-api, dan bergegas menuju Ying Huan bersama-sama dengan aura mengerikan dan menakutkan. Tiba-tiba, mata Ying Huan berhenti di gitarnya. Namun, dia jelas bisa merasakan angin kencang yang tiba-tiba datang. Segera, jari-jarinya yang halus menyapu senarnya. Gelombang sonik hijau giok cerah keluar dari gitarnya dengan cara seperti kilat. Setelah itu, mereka benar-benar berubah menjadi panah hijau giok mengerikan yang menghujani Fire Crystal Ape King dengan keras. Dentang. Panah hijau giok menghujani tubuh Fire Crystal Ape King. Panah bercahaya itu sangat tajam. Meskipun Fire Crystal Ape King memiliki pertahanan yang sangat kuat, dia masih bisa merasakan gelombang yang disertai rasa sakit yang menusuk. Terlebih lagi, panah yang bersinar itu tidak menghilang setelah mereka menabraknya. Sebagai gantinya, mereka berubah menjadi cairan hijau jade yang menempel di tubuhnya, dan terus menyerang tubuhnya. Mengaum, Raja Kera Api Kristal itu jelas menjadi geram karena taktik Ying Huan ini. Warna merah di matanya bersinar, cahaya merah mengerikan tiba-tiba menyapu dari dalam tubuhnya, dan itu benar-benar menghancurkan cairan hijau di sekitar tubuhnya. Setelah itu, telapak tangannya yang besar langsung menyerang Ying Huan. Ying Huan sedikit mengangkat alisnya. Dia melihat tinju Fire Crystal Ape King, yang diarahkan dengan keras. Namun, dia tidak terlihat akan menghindarinya. Segel logam hitam besar tiba-tiba bersiul pada saat ini. Itu terlihat mengembang dengan suara angin, sementara raungan naga bergema di tempat itu. Roh naga hitam berdesing keluar dari segel logam, sebelum cakar naga besarnya bertabrakan dengan tangan besar Fire Crystal Ape King. Bang! Angin liar dengan kencang menyapu area sekitar, dan pohon-pohon besar di sekitarnya langsung meledak menjadi bubuk pada saat ini. Namun, serangan Fire Crystal Ape King berhasil diblokir. "Dasar bocah-bocah sialan!" teriak Raja Kera Api Kristal. Fire Crystal Ape King dengan marah menatap segel logam besar yang mengambang di udara. Dia bisa melihat Lindong menunduk, dan menatapnya dengan mata yang sangat tenang. "Wanita ini dengan baik hati memainkan musik gitar untukmu, lalu, kenapa kamu tidak bernyanyi, atau berjoget sambil menikmati alunan musik gitarnya?" ucap Lindong mengejek. Hahaha. Ying Huan tertawa tanpa sadar, ketika dia mendengar kata-kata Lindong. Orang ini benar-benar berniat untuk membuat marah Raja Kera Api Kristal itu sampai menjadi gila. "Bocah kampret, lihat saja, aku akan merobek-robek tubuhmu," teriak Raja Kera Api Kristal. Raja Kera Api Kristal itu memang menjadi sangat marah, karena mendengar kata-kata Lindong. Niat mengerikan melonjak dalam mata merahnya. Namun, di saat dia baru saja akan menyerang, tiba-tiba ada dua angin yang sangat kuat melaju dari belakang. Mereka adalah duo Jiang Kun, yang telah membuntutinya dari dekat. Raja Kera Api Kristal itu jelas tidak berani meremehkan duet Jiang Kun. Selain itu, dia saat ini sedang terganggu oleh suara gitar dan kekuatan bertarungnya telah menurun. Segera, dia hanya bisa dengan paksa berbalik dan bertarung dengan duo Jiang Kun lagi. Lindong melihat pertempuran yang luar biasa sengit dan keras dari atas. Dia melambaikan tangannya di depan naga hitam besar, yang masih ada di sekujur tubuhnya dengan cepat bergegas maju. Setelah itu, naga itu membungkus Ying Huan di dalamnya. Dia bisa mengatakan bahwa suara gitar Ying Huan tampaknya memiliki kemampuan untuk menekan kekuatan Fire Crystal Ape King. Dengan bantuan suara gitar, akan jauh lebih mudah untuk berurusan dengan Raja Kera. Oleh karena itu, suara gitar Ying Huan cukup penting dalam pertempuran ini, dan itu perlu untuk melindunginya dengan baik. Mata Ying Huan melirik Lindong ketika roh naga mendesis.
Segera, kecepatan dia memainkan gitar meningkat secara perlahan-lahan. Banyak gelombang sonik jade green menyebar terpisah di udara, dan terus-menerus menjerat Fire Crystal Ape King yang bertarung dengan intens dengan duo Jiang Kun. Sementara duo Jiang Kun terlibat dalam pertempuran sengit dengan Raja Kera, Yuan Fang juga memimpin beberapa murid dan dengan cepat mundur. Setelah itu, Fire Crystal Demon Apes yang telah ditidurkan Ying Huan sebelumnya, semuanya dihabisi satu demi satu. Boom boom, pertempuran sengit dan keras meletus dengan gila-gilaan di bagian dalam hutan. Namun, dengan aliran waktu, Fire Demon King Ape itu mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Ini karena efek korosif dari gelombang sonik Ying Huan. Kalau tidak, hanya duo Jiang Kun saja, kemungkinan akan merasa sangat sulit untuk bertarung dengan Raja Kristal Kera Api. Makhluk besar itu sudah terlihat agak lelah, pikir Ying Huan. Mata Ying Huan terfokus pada medan perang. Ekspresi gembira juga melintas di matanya, sementara gerakannya tanpa sadar menjadi sedikit lebih lambat. Jangan memperlambat musik gitarmu, teriak Lindong. Lindong adalah yang paling dekat dengan Ying Huan. Dia juga orang pertama yang menemukan musik sitar melambat. Ekspresinya segera berubah saat dia berteriak dengan suara yang dalam. Ying Huan sedikit terkejut setelah mendengar suara Lindong. Dia baru saja akan segera meningkatkan kecepatannya, ketika Fire Crystal Ape King di bawah meraung ke langit. Raungannya yang keras menghalangi musik gitar yang telah melambat. Bang! Aura Fire Crystal Ape King tiba-tiba melonjak ketika musik sitar diblokir. Sebuah pukulan dengan paksa mendorong duet Jiang Kun. Segera, dia menginjak tanah dan langsung melarikan diri ke langit. Hati-hati, dia sepertinya ingin melarikan diri. Teriak Ying Huan. Ekspresi Ying Huan berubah saat dia buru-buru berteriak. Segera, dia mencoba memainkan gitarnya untuk menghentikan Fire Crystal Ape King. Mengaum. Namun, Fire Crystal Ape King telah sadar kali ini. Banyak raungan memekakkan telinga yang mengandung energi kuat menyebar dengan liar, dan memblokir musik gitar Ying Huan. Sial, gumam Ying Huan. Ying Huan segera mengepalkan giginya ketika dia melihat ini. Kilatan dingin melintas di matanya yang jernih. Namun, tepat ketika dia akan menggunakan beberapa teknik, Lindong, yang telah mengamati semua ini sambil berdiri di atas segel logam, tiba-tiba bergegas keluar dengan eksplosif. Swoosh! Kecepatan Lindong sangat cepat. Dalam sekejap, dia sudah muncul di depan Fire Crystal Ape King. Sampah dari praktisi tahap panggung 5 Yuan Nirvana, juga berani-beranian memblokir raja ini. Kamu benar-benar sudah bosan hidup, teriak Raja Kera Api Kristal dengan geram, ketika dia melihat Lindong muncul di depannya. Kepalan tangannya yang besar membawa angin yang mengerikan saat dia menabrak Lindong dengan keras. Lindong, hati-hati, teriak Ying Huan. Ying Huan dan yang lainnya yang berada di bawah, langsung terkejut ketika mereka melihat adegan ini. Mereka jelas mengerti betapa liar dan kasarnya serangan Fire Crystal Ape King. Bang! Tinju besar itu dengan cepat diperbesar dalam pantulan pupil mata Lindong. Ekspresinya masih seperti sumur tua tanpa riak. Garis abu-abu terbentuk di antara kedua alisnya dengan gaya seperti kilat. Setelah itu, dengan cepat menyebar secara terpisah. Mata abu-abu mengerikan, jahat dan menakutkan sekali lagi muncul. Desolate Demon Eye, ucap para penonton. Ying Huan dan yang lainnya juga melihat mata iblis di antara alis Lindong. Setelah itu, ekspresi mereka tiba-tiba berubah serius. Mata iblis abu-abu muncul di antara alis Lindong sebagai aura jahat yang mengejutkan, yang membentang darinya. Swoosh! Tanpa melewatkan hentakan, sinar abu-abu diisi dengan kekuatan destruktif yang sangat menakutkan, tiba-tiba meledak dari mata iblis. Sinar cahaya itu mendistorsi ruang itu sendiri saat melesat keluar, menyebabkan ekspresi Fire Crystal Ape King yang awalnya tampak menakutkan, kini berubah secara drastis ketika dia merasakan bahaya yang luar biasa merembes keluar dari hatinya. Mengaum, raungan keras tiba-tiba dilepaskan dari mulut Fire Crystal Ape King. Cahaya merah yang cemerlang mengalir keluar dari tubuhnya, dengan cepat berkumpul bersama untuk membentuk kristal merah menyala, yang benar-benar menyelimuti seluruh tubuhnya. Ketika sinar matahari menyinari kristal-kristal merah yang berapi-api ini, mereka tampak sekokoh berlian dan mengeluarkan kekuatan pertahanan yang kuat dan menakutkan. Namun, sinar abu-abu itu tidak melambat sama sekali. Sebaliknya, itu langsung menembus ruang kosong.
Pada saat berikutnya, itu bertabrakan dengan kuat pada tubuh kristal merah api itu. Mendesis. Suara sedikit mendesis terus-menerus dipancarkan saat tabrakan terjadi. Setelah itu, sepasang mata merah di bawah tubuh Raja Kera Kristal Api tiba-tiba menyusut, sebelum ekspresi syok menyembur ke matanya. Itu karena dia menyadari bahwa di setiap titik di tubuh kristalnya tersentuh oleh sinar cahaya abu-abu, banyak garis retak telah dengan cepat terbentuk. Retak, tingkat di mana garis retak menyebar sangat cepat. Dalam sekejap, ia sudah menyebar ke seluruh tubuh kristalnya. Matilah, ucap Lindong. Ki abu-abu di dalam mata Lindong melonjak, sebelum kata dingin yang menusuk tulang dikeluarkan dengan lembut dari mulutnya. Tiba-tiba, setelah dia berbicara, tubuh kristal merah api itu benar-benar hancur berantakan. Fragmen kristal meresap ke udara. Sinar abu-abu itu melintas melewati garis lurus. Akhirnya, itu menembus kepala Fire Crystal Ape King dengan cara seperti kilat. Cahaya abu-abu langsung menembus kepala Fire Crystal Ape King. Jejak darah tertinggal. Akhirnya, cahaya melesat ke kejauhan dan menghilang. Sebuah lubang berdarah muncul di dahi Raja Api Kristal Kera. Namun, Raja Kera Api Kristal itu tidak langaung mati setelah menderita luka parah. Sebaliknya, ekspresinya tiba-tiba menjadi sangat mengerikan dan ganas. Tubuh itu terhuyung mundur lebih dari selusin langkah, sementara aura di sekitar tubuhnya dengan cepat melemah. Dia sebenarnya masih hidup. Ying Huan-Huan dan yang lainnya terkejut ketika mereka melihat bahwa Fire Crystal Ape King masih hidup. Binatang iblis ini benar-benar tangguh, ucap para penonton. Bang, ekspresi Lindong tenang saat dia mengamati Fire Crystal Ape King, yang wajahnya berlumuran darah. Dia mengepalkan tangannya sebelum segel logam hitamnya berdesing. Itu dengan cepat melonjak dengan angin, muncul seperti gunung logam karena membawa kekuatan yang menakutkan, dan dengan keras menabrak tubuh Fire Crystal Ape King. Bang! Suara keras muncul di langit. Tubuh besar Fire Crystal Ape King segera dihancurkan oleh segel logam besar sampai runtuh. Akhirnya, benda itu menghantam tanah dengan keras. Kekuatan besar itu mengguncang seluruh negeri. Tanah yang menjadi titik hantaman itu langsung runtuh. Segel logam hitam itu seperti gunung, dan menghancurkan Fire Crystal Ape King. Banyak garis retak besar yang akhirnya diciptakan di tanah sekitarnya. Di langit, Lindong menatap Fire Crystal Ape King, yang tergencet oleh segel logam hitamnya. Semburat dingin melintas di matanya, sebelum kedua tangannya langsung bergerak dengan kecepatan seperti kilat. Akhirnya, mereka berubah menjadi dua lengan naga hijau yang dingin dan ganas. Swoosh! Tubuh Lindong mengeluarkan suara swoosh sebelum dia muncul di segel hitam. Setelah mengepalkan kedua tangannya, dia dengan keras membanting tinjunya pada segel logam hitam. Dentang dentang dentang. Suara logam yang mengandung kekuatan liar dan keras, yang tak tertandingi terdengar dari segel logam. Berdiri di sampingnya, Ying Huan-Huan sedikit terpana ketika dia melihat bahwa segel seperti gunung hitam sebenarnya langsung hancur ke tanah oleh Lindong. Sungguh orang yang kejam, gumam Jiang Kun. Jiang Kun menelan seteguk air liur, sementara seluruh tubuhnya menjadi dingin. Lindong tidak menyerang sebelumnya, tetapi siapa yang mengira kalau ia tidak akan melakukan serangan. Namun, ketika dia menyerang, dia sebenarnya sekejam ini. Setelah menerima serangannya, kemungkinan Fire Crystal Ape King pasti akan mati, terlepas dari betapa hebatnya daya bertahan kehidupannya. Pikir Jiang Kun. Lindong secara bertahap berhenti mengayunkan tangannya yang besar, sementara Ying Huan-Huan dan yang lainnya menatapnya seolah-olah dia adalah monster yang sesungguhnya. Tubuhnya bergetar, dan lengan naga hijau dengan cepat menghilang. Setelah itu, dia melihat semua orang dan menggosok kepalan tangannya, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Lalu dia berkata, jika kamu ingin menghabisi binatang iblis, kamu harus mencegahnya untuk memiliki kesempatan buat pergi melarikan diri. Kalau tidak, kita tidak akan bisa menghentikannya jika ingin melarikan diri. Ucap Lindong. Masih ada darah segar yang terus-menerus merembes keluar dari bawah segel logam pada saat ini. Lindong berdiri di atas segel logam. Wajah mudanya, yang seusia dengan yang lain, menyebabkan Jiang Kun dan yang lainnya merasa gelisah di dalam hati mereka. Mereka mengerti, bahwa jika itu adalah mereka, mereka pasti tidak akan memiliki resolusi seperti itu. Makhluk itu harusnya sudah mati kan? Tanya Yuan Ling dengan datar. Lindong tersenyum. Dia melambaikan tangannya dan segel logam hitam itu terbang.
Akhirnya, itu berubah menjadi cahaya hitam dan bergegas ke telapak tangan Lindong. Setelah hilangnya segel logam, aroma berdarah yang kaya segera menyebar ke tempat itu. Ying Huan mengendus aroma ini, dan wajah kecilnya menjadi sedikit pucat. Dia jelas tidak memiliki keberanian untuk berjalan dan melihat kekacauan berdarah di bawah ini. Dia segera melambaikan tangannya, sebelum tanah bergerak dan mengisi lubang yang sangat besar. Setelah mengubur tubuh berdarah itu, Ying Huan akhirnya memeluk gitar zamrudnya dan melayang turun dari pohon yang tinggi. Dia membalik telapak tangannya dan menjaga gitarnya. Desolate Demon Eye memang sangat kuat. Kamu pasti sangat tidak normal untuk bisa berhasil mempelajarinya, ucap Ying Huan sambil melirik Lindong. Jika bukan karena Lindong telah menggunakan Desolate Demon Eye, dan secara serius melukai Fire Crystal Ape King, serangan ganas berikutnya pasti tidak akan ada gunanya. Jiang Kun dan Yuan Ling di sampingnya, juga melirik Lindong dengan ekspresi ketakutan di mata mereka. Bahkan, mata mereka tidak lagi memiliki jejak kebanggaan dari sebelumnya. Setelah menyaksikan kekuatan sejati Lindong dan metode kejam yang diperlihatkannya, mereka tidak lagi berani memperlakukannya seperti seorang pemula. Lindong tersenyum. Desolate Demon Eye akan sangat mengikis mata seseorang setiap kali digunakan. Dengan membayar harga seperti itu, bagaimana kekuatan yang didapat bisa lemah? Tentu saja, erosi ini jelas tidak menimbulkan ancaman bagi Lindong, yang memiliki jimat batu misterius selalu menjaga tubuhnya. Swosh swosh. Sementara Lindong dan yang lainnya sedang mengobrol, suara angin bergegas sedang dikirim dari hutan. Segera, mereka melihat Yuan Fang memimpin lebih dari selusin murid dan dengan cepat bergegas. Ekspresinya terlihat santai sedikit, setelah melihat bahwa kelompok Lindong baik-baik saja. Di mana Raja Kristal Kera Api? Yuan Fang mendarat di tanah, menyapu matanya dan bertanya dengan heran. Jiang Kun menginjak kakinya di tanah. Mata Yuan Fang menatap Jiang Kun, sebelum melihat tanah yang telah diwarnai merah oleh darah segar, beserta lubang besar di tanah. Segera, ekspresinya sedikit berubah saat dia berseru. Apakah kamu sudah selesai? Tanya Yuan Fang. Hehehe, itu semua berkat mata iblis Desolate saudara junior Lindong. Ucap Yuan Ling sambil nyengir. Desolate Demon Eye, ucap Yuan Fang kaget. Yuan Fang dan beberapa murid di sampingnya memiliki perubahan ekspresi, setelah mendengar kata-kata ini. Menjadi murid Dao Sekte, mereka secara alami mendengar seni bela diri yang misterius ini dalam aula Desolate. Namun, mereka tidak menyangka, bahwa Lindong sebenarnya bisa berhasil menguasainya. Jika bukan karena senior Jiang Kun dan sisanya melukai Fire Crystal Ape King, aku tidak akan memiliki kesempatan untuk menyerang, ucap Lindong sambil tersenyum, lalu menggelengkan kepalanya. Kakak tetua Fang, bagaimana dengan kera iblis lainnya? Ying Huan memandang ke arah Yuan Fang dan bertanya. Mereka semua telah dihabisi, jawab Yuan Fang sedikit mengangguk. Setelah itu, matanya sedikit rumit saat dia melihat ke arah pohon kuno Yuan abadi, dalam jarak yang cukup dekat. Jika berita ini menyebar, kemungkinan seluruh Blood Rock Grounds akan meledak dengan gempar. Dibandingkan dengan benih pohon kuno Yuan abadi, seluruh urat tambang ini hampir tidak layak untuk disebut. Semua orang mulai berbalik ke arah pohon kuno hitam yang telah terbebas dari tanah. Mata panas mereka yang berapi-api, dipenuhi dengan keseriusan. Awalnya, itu hanya misi biasa. Namun, itu kemungkinan akan menjadi sangat rumit karena ini. Bagaimana kita bisa tahu apakah bibit ini akan memiliki benih? Lindong melirik Ying Huan dan bertanya. Kita harus menunggu sampai buahnya jatuh. Jika benar-benar memiliki biji, benih itu akan muncul secara alami. Jawab Ying Huan berbisik. Berdasarkan fluktuasi energi yang dikeluarkan oleh buah-buahan, mereka kemungkinan akan jatuh dalam waktu kurang dari 5 hari. Ucap Ying Huan. 5 hari ya, ucap Lindong. Lindong melengkungkan mulutnya dan sedikit mengangguk. Apakah kita perlu membawa semua murid? Tanya Yuan Fang. Itu akan menarik terlalu banyak perhatian, jawab Lindong sambil menggelengkan kepalanya dengan lembut. Dia berbicara dengan suara yang dalam. Kita harus terlihat santai, tapi tetap harus waspada secara diam-diam. Cobalah untuk tidak menarik perhatian. Yang perlu kita lakukan adalah bertindak secara normal. Jika Blood Rock Grounds semrawut seperti yang dijelaskan Ying Huan, operasi skala besar hanya akan berakhir dengan menarik perhatian orang lain. Jika berita tentang pohon kuno Yuan abadi menyebar,
mereka kemungkinan akan berakhir dalam situasi yang benar-benar mengerikan, ucap Lindong. Yuan Fang mengangguk. Meskipun Lindong tidak memiliki wewenang, sarannya sangat matang dan bijaksana. Karena itu, mereka tidak punya alasan untuk menolak apa yang dia katakan. Kalau begitu, kita akan menunggu dengan tenang selama 5 hari, ucap Ying Huan-Huan. Mata Ying Huan-Huan beralih ke pohon kuno Yuan abadi, sementara dia perlahan mengepalkan tinjunya. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia merasa misi ini akan menjadi sangat merepotkan, lalu bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.